Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, kita dapat melanjutkan perkuliahan pengembangan media dan sumber belajar. Selawat dan salam kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini ya kita akan membahas perkuliahan berkaitan dengan memilih sumber belajar elektronis. Ya, kenapa jadi ini penting? Bapak sampaikan. Ini sebenarnya mengisi materi yang harusnya kita praktek ya di kelas ya, tetapi karena ada keterbatasan COVID-19 ini, nah jadi Bapak lebih cenderung menyampaikan informasi ini yang tentunya bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Bagaimana kita memilih sumber belajar elektronis? Ya, untuk sumber belajar ya tentu kita sudah paham apa itu sumber belajar. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan yang sifatnya elektronis. Nah, kenapa harus dipilih sumber belajar elektronis? Karena begini, pengalaman selama ini apa yang dilakukan oleh mahasiswa ya, apalagi ini musim-musimnya harusnya sudah mengerjakan proposal skripsi, itu bagaimana memastikan sumber yang diambil itu apakah betul-betul sumber yang bersifat ilmiah atau yang tidak bersifat ilmiah. Ya, jadi yang diambil itu apakah sumber informasinya itu valid, up to date, atau out to date, ya udah lewat, atau tidak valid. Ya, kenapa? Karena kecenderungan media elektronis, apalagi yang sifatnya online, itu mereka membuat tulisan itu hanya supaya portalnya dibuka, ya portalnya dibuka. Sehingga kalau banyak yang membuka, memungkinkan banyak yang nanti kalau ribuan misalnya ya bisa menjadi lahan bisnis bagi mereka. Makanya kecenderungan kita ketipu ya antara judul dengan isi berbeda. Nah, sumber belajar kalau dalam konteks sumber belajar elektronis itu ada dua. Jadi ada sumber belajar yang tidak direview. Artinya apa? Ada hasil tulisan seseorang yang mengacu ya pada penelitian terdahulu, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa? Karena nggak direview, sekedar diketik saja. Dari ketik dicantumkan, udah diupload, udah ya. Nah, apalagi misalnya bilangnya hasil penelitian padahal tidak direview sama sekali. Nah, yang kedua ini yang bisa diambil, yakni ada sumber belajar yang telah direview, yang jelas ada penanggung jawab ya. Jadi ada karya seseorang, ada olehnya, oleh siapanya, dikarang oleh siapa, dan dia memenuhi kriteria format penulisan ilmiah dan tentu sudah direview. Nah, jadi ketika kita memilih sumber belajar ya, terutama sumber belajar yang sifatnya pesan atau orang ya, itu harus jelas informasinya, yakni sumber belajar yang mengacu kepada tulisan-tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sudah dikritisi dan direview oleh peneliti atau sudah termuat di jurnal yang sudah terakreditasi. Nah, itu kenapa jadi pentingnya kita harus memperhatikan, memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu betul-betul sesuai dengan standar ilmiah. Nah, caranya ya tentu teman-teman sekalian, kita semua ketika memilih sumber belajar itu harus betul-betul melakukan telaah kritis. Jadi ada penilaian, oh ini pantas nggak saya ambil atau tidak. Nah, jangan terbesit di dalam kepala kita, oh ini yang penting copy paste saja. Udah di copy, di paste. Nah, nanti ketika karya ilmiah itu sudah kita sebarluaskan, nah apalagi nanti suatu saat misalnya teman-teman Anda yang menjadi pejabat publik, akhirnya orang meneliti apa yang selalu kita hasilkan,
tiba-tiba skripsi kita misalnya dibilang plagiat, akhirnya sarjana kita dibatalkan, apa yang terjadi? Ya, akhirnya kita menjadi jatuh kan, ya, menjadi jatuh oleh kecerobohan kita yang seharusnya bisa dihindari. Itu pentingnya. Jadi harus melakukan telah kritis tentang makalah penelitian yang telah dipublikasikan. Itu pentingnya ketika mencari sumber belajar. Ya, termasuk juga nanti sumber belajar elektronis yang berbentuk video. Ya, itu juga harus dilakukan telah kritis. Nah, mengapa dilakukan telah kritis? Nah, kalau dalam jurnal, bila seseorang baca jurnal tanpa melakukan telah kritis, maka dia tidak mengetahui kelemahan penelitian, ya, kelemahan dari isi jurnal itu. Sehingga ketika salah misalnya mereka dalam melakukan kesimpulan dan kita mengadopsinya, akhirnya kita mengadopsi yang salah. Begitu juga kalau teman-teman ketidakhati-hatian nanti dalam membuat karya ilmiah, lalu dikutip oleh orang lain dan itu salah, berarti kita telah mewariskan dosa turunan. Berarti ini yang Bapak bilang, kita harus berhati-hati. Nah, strukturnya umumnya misalnya ketika ada makalah, kita lihat dulu apakah ada judul, apakah ada pengarang institusinya, ya, apakah ada abstraknya, apakah ada pendahuluannya, ada metode, ada diskusi, ya, ada daftar pustakanya. Nah, itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Kalau ketika kita mengambil makalah misalnya di penelitian, di kalau ada kita mengambil makalah misalnya. Nah, sumber elektronis, ya, itu merupakan sumber belajar yang dapat diakses, ya, dalam bentuk elektronis maupun dalam bentuk elektronis yang bisa online dan bisa offline. Ya, bisa online dan bisa offline. Ya, media sumber belajar elektronis biasanya dari kebanyakan adalah bentuk CD atau DVD kalau sekarang, atau dalam bentuk bisa saja sudah dalam bentuk soft file yang ada di perpustakaan, jadi atau perpustakaan online sendiri, online library. Ya, bisa internet pada umumnya. Internet itu international networking, ya, yang sifatnya online. Bisa juga jurnal ilmiah elektronik yang bisa offline dan bisa online, ya. Jurnal ilmiah elektronik banyak sekali, ya. Tinggal kita tanyakan alamatnya di perpustakaan, karena perpustakaan pusat sudah berlangganan. Nah, itu bisa kita cari jurnal ilmiah. Ada juga yang offline, artinya yang sudah bentuk cetak. Nah, itu banyak. Atau yang offline dalam bentuk file, ya, di komputer atau di lab komputer. Nah, bentuknya nanti bentuk implementasi sumber belajar elektronik itu bisa dalam bentuk aplikasi interaktif, ya, dalam bentuk CD aplikasi, bisa dalam bentuk e-book, ya, atau buku elektronik, bentuknya PDF. Nah, ini banyak sekali. Ya, bisa dalam bentuk laporan penelitian, bisa dalam bentuk jurnal ilmiah elektronik, bentuk PDF juga biasanya, bisa juga dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, jadi yang penting konsepnya yang di atas tadi itu, kehati-hatian ketika mengambil, tapi bentuknya bisa seperti ini. Nah, tempat jurnal elektronis biasanya, ya, kita bisa temukan di perpustakaan elektronik. Kita bisa buka di perpustakaan perguruan tinggi yang sudah maju, masuk di perpustakaan kita juga, ya, itu banyak sekali tersedia jurnal-jurnal offline, ya, ketika kita mengambil kutipan untuk menjadi bahan sebuah belajar. Bisa juga dalam bentuk CD, ya, atau DVD, ya. Internet, ya, tentu ketika kita mau mencarinya, ya, pakai search engine, pakai portal jurnal elektronis, bisa portal perpustakaan elektronis, bisa juga di portal perguruan tinggi atau portal perpustakaan, ya, elektronis. Itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Nah, ya. Oke. Yang sering banyak kita gunakan adalah search engine atau mesin pencari. Ya, mesin pencari udah banyak dikenal sekali. Yang paling banyak digunakan itu adalah gunakan Google, ya. Nah,
Yahoo banyak juga ya, atau bisa juga menggunakan pencari jurnal request offline, misalnya PQ search ya, atau bisa juga search engine yang ada di setiap portal, tinggal kata kuncinya saja dimasukkan untuk mencari eh, apa yang kita butuhkan. Ya kategorinya ya bisa mencari berfungsi, bisa menjadi indeks, ya kategorinya bisa kata, huruf yang jadikan kata kunci atau keywordnya segala macam. Nah ini saya kira sudah biasa lah teman-teman fungsi mencari seperti ini. Nah penggunaan search engine ya, Bapak sekedar mengulangi ini karena kita sudah biasa menggunakan, tepat dapat mempercepat mencari atau efisiensi dalam bekerja. Jadi bisa diawali dengan global, lebih global, lalu diikuti dengan kata yang lebih spesifik. Sesungguhnya menggunakan ejaan atau spelling yang benar, ya gunakan ejaan atau spelling yang benar. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris yang betul. Ya, atau bisa juga menggunakan advanced search ya, advanced search ya, bisa menggunakan advanced search ya untuk pencarian yang lebih spesifikasi. Jadi sesuai dengan bidang ilmu bisa ya, sesuai dengan bidang ilmu. Nah, tipe pencariannya bisa isi web, bisa gambar. Ya, kalau di Google kan jelas posisinya apakah mencari yang bentuk gambar atau bentuk video, kan ada situ tipe-tipe filenya. Kategorinya juga ada. Ya, tinggal kita mencari sesuai dengan keinginan kita, tapi dengan catatan-catatan yang sudah Bapak sampaikan di atas tadi. Nah, alamat portal, nah ini banyak sekali ya yang kita kenal kalau kita tahu ya, itu ada set macam-macam ya, tergantung kita. Kalau dalam dunia kesehatan itu, nah kalau dalam dunia penelitian misalnya pakai ResearchGate ya. Kalau kita mau citasi ya kumpulan jurnal bisa menggunakan Mendeley. Nah kita bisa bisa menjadi anggota ResearchGate ya, ResearchGate.net ya, atau Mendeley ya. Itu searching saja nama Bapak ada situ di ResearchGate ya, ResearchGate. Nah, di situ banyak kumpulan jurnal-jurnal yang Bapak bikin ya untuk sebagai sumber ilmiah ya, sumber untuk membuat makalah misalnya. Untuk citasi ya, kita mengambil berbagai sumber dari jurnal-jurnal yang terakreditasi, tulisan dari penulis di seluruh dunia. Bisa juga kita menggunakan mendeley.com, dan pian-pian bisa mendaftar di situ ya, mendeley.com. Kalau ResearchGate ya bisa menggunakan daftar email ya, email UIN ACID. Nah nanti bisa menjadi anggota di ResearchGate atau di Mendeley. Lalu ada CD interaktif. Jadi aplikasi pembelajaran dibuat untuk memberikan pengalaman belajar, learning experience. Ini sebenarnya bisa dipinjam. Nah sekarang CD interaktif ini sudah agak jarang ya, agak jarang, sudah diganti dengan YouTube ya. Tapi itu telatih. Ketika kita menonton YouTube pun harus ada, kita tonton dulu. Jadi harus ada sikap kritis. Apakah yang disampaikan itu betul-betul benar atau tidak? Ya, misalnya teman-teman mendownload di YouTube misalnya, untuk menjadikan sumber belajar bagi siswa. Nah, jadi tidak masalah, tetapi harus tadi lagi-lagi kita harus kritis ketika menggunakan itu. Ya, ya, menggunakan itu. Nah, kenapa jadi Bapak masih mencantumkan CD interaktif ini? Untuk mempermudah, atau dalam bentuk file saja, file video. Nah, kita download, nah kita masukkan ke memori di laptop atau di HP kita. Kenapa? Karena ini untuk menghindari karena masalah jaringan internet yang masih belum sampai ke kampung-kampung. Ya, masih sampai kampung-kampung. Nah, pengalaman kita belajar online saja banyak yang gangguan kan di daerah, di kampung-kampung, padahal bukan daerah juga, sudah ibu kota kabupaten, tetapi masih ada gangguan jaringan. Nah, e-book ya, buku elektronik. Nah, ini banyak sekali dalam bentuk PDF ya. Bisa di-download ya. Nah, bahkan buku-buku yang Bapak karang sendiri banyak sudah Bapak bikin dalam bentuk PDF ya. Bisa di-download juga ya, atau pakai e-booknya miliknya Google ya. Jadi ada e-booknya Google ya, itu banyak sekali, ada yang gratis bisa di-download, ada yang berbayar ya.
Nah, aplikasinya udah biasa, bisa menggunakan Adobe Acrobat, Pocket Reader, banyak lagi program-program yang lain, yaitu diantaranya saja. Nah, lalu ada jurnal elektronis, ini yang Bapak bilang tadi. Jadi sekarang memang hampir semua jurnal di perguruan tinggi itu menggunakan jurnal elektronis. Jadi apa yang disebut dengan e-journal. Nah, jadi kita bisa ngambil, ya teman-teman bisa ngambil jurnal itu. Ya, memang jurnal itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, berbayar dan gratis. Nah, kita bisa searching saja atau mengetahui alamat jurnalnya dan kita bisa ambil. Nah, rasanya perpustakaan pusat UIN juga ada langganan jurnal, ada berlangganan jurnal internasional yang bisa diambil untuk bahan ilmiah tulisan kita. Ya. Nah, ada Wikipedia. Ya, Wikipedia ini paling banyak digunakan ya. Jadi Wikipedia ini sebenarnya aplikasi knowledge management yang bersifat terbuka. Jadi dia termasuk dalam uh, apa content management system sebenarnya, CMS ya, content management system untuk berbagai macam penjelasan apapun yang berkaitan dengan di dunia itu ada di Wikipedia. Nah, karena Wikipedia ini sifatnya terbuka, maka setiap orang bisa mengakses, bisa merubah dan bisa membuat ya istilah baru. Nah, yang marak sekarang kan misalnya istilah pulang kampung dengan mudik. Nah, misalnya kan yang marak sekarang. Nah, tapi ini bisa menjadi bahan dasar kita untuk mengetahui apapun lewat Wikipedia. Memang ada kelemahannya, ya. Kelemahannya, reviewernya tidak jelas, ya tidak dapat jadikan referensi penelitian ilmiah. Untuk S1 masih bisa, tapi kalau untuk S2, S3 biasanya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuatan ilmiah. Dan kadang-kadang juga tidak memiliki struktur artikel ilmiah. Jadi memang sangat mudah dimanipulasi untuk di Wikipedia. Meskipun semakin kesini, semakin sehari Wikipedia itu semakin ketat. Nah, ketika orang mengupload berbagai macam informasi ya untuk bisa dibaca di Wikipedia. Nah, kelebihannya, nah dapat jadikan strategi untuk mencari penelitian ilmiah atau jurnal yang dimaksud. Nah, biasanya selalu update ya, selalu update ya. Nah, dengan istilah-istilah baru ya. Walaupun ya itu tadi seperti Bapak bilang, kebenaran dari Wikipedia itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, strateginya ya tentu gunakan Wikipedia untuk mengklarifikasi definisi istilah yang akan dicari. Jadikan sebagai bagian dari definisi Wikipedia tersebut sebagai keyword dalam mencari sumber belajar. Jadi ketika kita ketemu di Wikipedia, informasi seperti ini. Itu bisa dijadikan dasar untuk mencari sumber belajar elektronis lain yang secara ilmiah dalam bentuk jurnal apapun. Karena biasanya di Wikipedia itu ada kutipan sumbernya dari mana, sumbernya dari mana. Jadi itu bisa dasar kita ya untuk mencari informasi lanjutan dari bahan-bahan ilmiah yang kita perlukan. Nah, terakhir yang ingin Bapak sampaikan adalah bahwa dalam memilih sebuah belajar elektronis terutama kita harus melakukan telaah kritis ya terhadap tulisan yang ada dikutip atau mau dijadikan referensi. Nah, jadi apapun semua belajar baik dalam bentuk video ya, dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk sebuah belajar yang bentuk bahan-bahan yang diambil ya, apapun ya, ketika bersumber dari elektronik ya itu harus dilakukan telaah kritis. Nah, oleh sebab itu ya, kita harus melakukan penelusuran juga. Nah, itu apakah direview atau tidak direview. Kalau jurnal jelas, kalau jurnal terakreditasi Sinta 5 misalnya Sinta 4, Sinta 3 ya terakreditasi atau masuk sudah kalau jurnal internasional misalnya H-indeksnya sudah jelas berapa misalnya. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sebab cara yang paling mudah dan tepat sekarang untuk mencari sumber belajar tidak lain adalah melalui sumber belajar elektronis. Nah, ke depan apalagi sumber belajar elektronis ini kadang-kadang menjadi solusi ya. Kenapa? Karena semuanya ada.
Ya, informasi apapun, ya sumber belajar apapun, ya kita bisa lihat searching di YouTube. Ya, teman-teman bisa searching di YouTube. Sumber belajar ini ada di YouTube. Cuman itu tadi lakukan telaah kritis sehingga informasi yang disampaikan kepada siswa tidak salah, dan tentu karena dia hanya menjadi salah satu dari sumber belajar, tentu harus memperhatikan sumber belajar lain, dan juga harus memperhatikan ya kaidah-kaidah kaidah-kaidah psikologi belajar, yang memperhatikan kaidah-kaidah pedagogi, kaidah-kaidah pendidikan, sehingga pembelajaran yang disampaikan itu berhasil dan memancing, ya menjadi pemantik bagi siswa untuk terus menerus mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari kita. Itu hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Nah, setelah ini kita tinggal satu kali lagi pertemuan. Nah, setelah satu kali pertemuan kita melakukan final test. Ya, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.